Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa panas berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah secara alami, serta tidak ada mesin panas yang memiliki efisiensi 100%, karena sebagian energi pasti berubah menjadi entropi atau energi tak berguna. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak alat bekerja berdasarkan prinsip ini, termasuk kulkas dan mesin mobil. Jadi di sini saya menampilkan gambar kulkas beserta alat-alat yang ada di dalamnya. Di mana mayoritas masyarakat kita itu kebanyakan menggunakan kulkas di rumahnya. Dan yang harus kita tahu bahwasanya kulkas ini merupakan penerapan nyata dari hukum kedua termodinamika. Nah, langsung saja ke penerapan hukum kedua termodinamika pada kulkas. Yang pertama, itu pada gambar ini, prinsip ini terlihat jelas pada siklus refrigerasi kulkas. Nah, tahap pertama itu terjadi pada evaporator yang terletak di bagian dalam kulkas. Apa sih fungsinya evaporator ini? Jadi, evaporator ini berfungsi untuk menyerap di mana zat refrigeran itu menyerap panas dari ruang kulkas. Di sini suhu evaporator lebih rendah dari suhu makanan. Akibatnya, panas mengalir alami dari makanan ke evaporator. Pada evaporator ini, refrigeran berubah menjadi uap bertekanan rendah. Tapi proses ini masih sesuai arah alami perpindahan panas. Yang kedua, uap dialihkan ke kompresor. Jadi dari evaporator berpindah ke kompresor. Pada kompresor ini merupakan proses penting, di mana fungsinya itu untuk mempompa uap bertekanan rendah menjadi uap bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Nah, proses mempompa uap itu membutuhkan energi listrik. Makanya kenapa kulkas itu memerlukan listrik. Inilah penerapan hukum 2. Untuk memindahkan panas dari daerah dingin ke daerah panas diperlukan kerja. Yang ketiga, dari kompresor, uap panas dipindahkan ke kondensor, terletak di bagian belakang kulkas. Uap panas bertekanan tinggi masuk ke kondensor. Di sini, refrigeran melepas panas ke lingkungan luar yang suhunya lebih tinggi dari bagian dalam kulkas. Karena tekanannya tinggi, suhu refrigeran juga tinggi. Akibatnya panas dapat dilepaskan ke lingkungan. Jadi, pada kondensor atau yang terletak di bagian belakang kulkas ini, fungsinya itu untuk melepaskan panas ke lingkungan. Nah, panas berpindah dari fluida panas ke ruangan yang lebih hangat. Hal ini dimungkinkan karena kompresor sudah memberi energi. Kemudian yang keempat, dari kondensor ke katup ekspansi. Fluida cair tekanan tinggi melewati katup ekspansi, sehingga tekanannya turun dan cairan menjadi sangat dingin. Lalu masuk lagi ke dalam evaporator. Di evaporator nanti siap menyerap panas lagi. Cairan yang dingin dari katup ekspansi atau katup pemuaian itu dibawa ke evaporator, dan evaporator itulah nantinya yang berfungsi untuk menyerap panas lagi, dan siklusnya ini berulang. Jadi intinya, kulkas memindahkan panas dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi, atau dari dalam kulkas ke luar kulkas. Ini bertentangan dengan aliran panas alami, sehingga harus dibantu oleh usaha dari kompresor. Tanpa kompresor, panas tidak bisa mengalir dari dingin menuju panas. Ringkasannya, kulkas bekerja sebagai heat pump yang menggunakan energi listrik untuk memaksa panas mengalir dari daerah dingin ke daerah panas. Inilah penerapan langsung hukum kedua termodinamika dari kulkas. Air conditioner atau AC merupakan salah satu alat penerapan hukum 2 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti kulkas, AC bekerja dengan memindahkan panas dari ruangan yang suhunya lebih rendah ke luar ruangan yang suhunya lebih tinggi.
Secara alami, panas tidak mengalir dari dingin ke panas. Namun, dengan bantuan energi listrik, AC ini memaksa perpindahan panas tersebut terjadi sehingga udara di dalam ruangan menjadi lebih sejuk. Jadi, proses kerja AC ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu seperti kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Kompresor bertugas menekan refrigeran sehingga gas menjadi panas dan bertekanan tinggi. Gas ini kemudian dialirkan ke kondensor yang berada di luar ruangan, tempat panas dilepaskan ke lingkungan. Setelah itu, refrigeran melewati katup ekspansi sehingga tekanannya turun drastis dan menjadi sangat dingin. Lalu setelah itu, refrigeran yang sudah dingin tadi masuk ke evaporator yang berada di dalam ruangan. Disinilah refrigeran menyerap panas dari udara dalam ruangan sehingga menghasilkan udara yang sejuk. Proses ini terus berulang selama AC itu menyala. Seluruh mekanisme pada AC ini merupakan contoh yang sangat jelas dari hukum 2 termodinamika, yaitu bahwa untuk memindahkan panas dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu lebih tinggi dibutuhkan dalam hal energi listrik. Dengan demikian, kulkas dan AC adalah dua contoh alat yang menunjukkan secara jelas bahwa panas tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi kerja, serta memerlukan energi untuk memindahkan panas melawan arah alaminya. Prinsip ini sesuai dengan hukum termodinamika.